Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Citizen, selamat datang di modul 2 mengenai uji non-parametrik. Sebelumnya, di sini saya yang akan menjelaskan mengenai materi dan runningan pada modul 2. Uji non-parametrik memiliki peran penting dalam dunia industri karena dapat digunakan untuk menganalisis data yang tidak memenuhi asumsi distribusi normal atau ketika data berjenis nominal dan ordinal. Terdapat tiga tujuan praktikum. Yang pertama yaitu praktikan dapat memahami pengertian dan konsep dari uji non-parametrik. Yang kedua, praktikan dapat mengaplikasikan perhitungan uji tanda, uji Wilcoxon, dan uji Kruskal-Wallis menggunakan data real dalam masalah industri. Yang ketiga, praktikan dapat menganalisis hasil uji dan menyimpulkan apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada uji non-parametrik menggunakan software SPSS. Kemudian terdapat pengertian dari statistik non-parametrik, yaitu uji statistik yang tidak memerlukan adanya asumsi-asumsi mengenai sebaran data populasi. Dikarenakan tidak bergantung pada asumsi-asumsi tertentu, statistik non-parametrik biasa disebut juga sebagai statistik bebas distribusi atau uji bebas asumsi. Statistik non-parametrik juga merupakan bagian dari statistik inferensial. Uji statistik non-parametrik lebih banyak digunakan untuk menganalisis data yang tidak berskala nominal atau ordinal karena umumnya data tersebut tidak berdistribusi normal. Statistik non-parametrik umumnya menggunakan data dengan ukuran sampel yang relatif kecil, yaitu N kurang dari 30. Kemudian terdapat kelebihan dan kekurangan dari statistik non-parametrik. Kelebihannya yaitu yang pertama, nilai probabilitas yang diperoleh dari berbagai pengujian bersifat lebih pasti. Yang kedua, dapat digunakan untuk jumlah sampel penelitian kecil. Yang ketiga, dapat digunakan menganalisis data yang berbentuk singkat. Dan yang keempat, untuk skala data nominal dapat memberikan hasil yang sesuai. Terdapat kekurangannya yang pertama yaitu apabila persyaratan metode statistik parametrik terpenuhi seperti normalitas, maka kuasa pengujian dan tingkat efisiensi metode statistika non-parametrik itu rendah. Yang kedua, kurang tepat digunakan untuk pengujian interaksi. Yang ketiga, tidak dapat digunakan untuk meramalkan. Kemudian terdapat tiga pedoman penggunaan statistik non-parametrik. Pedoman yang pertama yaitu statistik non-parametrik uji satu sampel dengan tiga contoh yaitu uji binomial, uji Kolmogorov-Smirnov, dan uji RAN. Pedoman yang kedua yaitu statistik non-parametrik uji dua sampel yang dibagi menjadi dua yaitu independen dan dependen. Dengan contohnya independen, uji Fisher-Exact dan uji Mann-Whitney. Kemudian pada contoh dependen yaitu uji tanda dan uji Wilcoxon. Terdapat pedoman yang ketiga yaitu statistik non-parametrik uji lebih dari dua sampel yang terdapat dibagi menjadi dua yaitu independen dan dependen. Untuk independen contohnya uji Kruskal-Wallis dan dependen contohnya uji Friedman. Nah, pada modul kali ini yang kita akan running dan analisis yaitu pada uji tanda, uji Wilcoxon, dan uji Kruskal-Wallis. Terdapat pengertian dari uji tanda yaitu uji statistik non-parametrik untuk dua sampel terkait atau dependen dan digunakan untuk memeriksa signifikansi kedua perlakuan. Tes ini mensyaratkan kondisi bahwa pasangan mata pelajaran yang bersesuaian memiliki dua nilai. Selisih nilai atau skor pada kedua kondisi tersebut ditunjukkan dengan tanda positif atau negatif. Oleh karena itu, tes ini didasarkan pada tanda perbedaan antara dua kondisi pengukuran subjek yang terkait. Terdapat tiga kondisi pada uji tanda. Yang pertama yaitu tanda positif, jika data pada sampel 1 lebih besar pasangannya pada sampel 2. Yang kedua yaitu tanda negatif, jika data pada sampel 1 kurang dari pasangannya pada sampel 2, dan tanda 0 jika data pada sampel 1 sama dengan pasangannya pada sampel 2 atau biasa disebut dengan TIS. Terdapat syarat-syarat dari uji tanda. Yang pertama yaitu masing-masing pasangan hasil pengamatan yang dibandingkan bersifat independen. Dan yang kedua yaitu hasil pengamatan setiap pasangan terjadi disebabkan karena pengaruh kondisi yang serupa. Terdapat rumus uji tanda yaitu Z hitung sama dengan X plus minus 0,5 min N dibagi 2 dibagi 0,5 akar N. Apabila X kurang dari setengah N, maka menggunakan X ditambah 0,5. Namun jika X lebih besar setengah N, maka menggunakan X dikurangi 0,5. Dengan keterangan X yaitu jumlah data terbesar bertanda positif atau negatif, dan N merupakan jumlah sampel yang mengalami perubahan positif dan negatif. Terdapat uji Wilcoxon, yaitu pada tahun 1945, Frank Wilcoxon menginisiasi suatu metode non-parametrik yang lebih sederhana
untuk mengkomparasi dua populasi kontinu pada kondisi hanya tersedia sampel bebas yang sedikit dan kedua populasi yang secara natural berbasis tidak normal. Wilcoxon-Sainz-Rank test merupakan perbaikan atau penyempurnaan dari uji tanda dalam hal kemampuannya mendeteksi beda-beda yang nyata. Tujuan dari uji ini yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan dan berasal dari dua populasi yang tidak diketahui distribusinya. Wilcoxon-Sainz-Rank test merupakan alternatif dari uji paired sample t-test. Terdapat asumsi dari uji Wilcoxon yang pertama yaitu variabel dependen berskala data ordinal atau interval tetapi berdistribusi tidak normal. Dan yang kedua yaitu variabel independen terdiri dari dua kategori yang bersifat berpasangan. Terdapat rumus dari uji Wilcoxon yaitu Z sama dengan T dikurangi mu T per sigma T, di mana untuk mu T-nya yaitu N dikali N plus 1 dibagi 4 dengan sigma T yaitu N dikali N plus 1 dikali 2 N plus 1 dibagi 24. Sehingga diperoleh nilai Z hitung yaitu Z sama dengan T dikurangi N dikali N plus 1 dibagi 4, kemudian dibagi akar N dikali N plus 1 dikali 2 N plus 1 dibagi 24. Dengan keterangannya yaitu Z merupakan hasil dari perhitungan Wilcoxon-Sainz-Rank, kemudian untuk mu T-nya yaitu mean, kemudian sigma T yaitu varians, dan T jumlah ranking yang memiliki tanda paling sedikit. Kemudian untuk N yaitu jumlah sampel. Uji Kruskal-Wallis. Nah, di sini terdapat diperkenalkan oleh W.H. Kruskal dan Wallis pada tahun 1952, yang merupakan pengembangan dari uji Wilcoxon dengan kategori lebih dari dua kelompok sampel yang saling bebas. Uji Kruskal-Wallis merupakan uji non-parametrik yang digunakan untuk mengukur ada tidaknya perbedaan nilai rata-rata lebih dari dua kelompok sampel yang saling independen. Terdapat syarat dari uji Kruskal-Wallis yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu data yang diperoleh haruslah tidak normal. Yang kedua, lebih dari dua kelompok sampel yang saling independen atau tidak berpengaruh satu sama lain. Yang ketiga, sampel berskala ordinal atau interval. Kemudian terdapat rumus dari uji Kruskal-Wallis, yaitu H sama dengan 12 dibagi N dikali N plus 1, sigma K, I sama dengan 1, RI kuadrat dibagi NI, dikurangi 3 kali N plus 1, di mana H yaitu nilai Kruskal-Wallis dari hasil perhitungan, RI merupakan jumlah rank dari kelompok atau kategori ke I, NI merupakan banyaknya kasus dalam sampel pada kelompok atau kategori ke I, K yaitu banyaknya jumlah kelompok atau kategori, kemudian N yaitu jumlah seluruh observasi. Nah, selanjutnya kita akan running software. Di sini merupakan studi kasus laboratorium pada modul, yaitu terdapat dua soal yang terdapat di sini, namun kita baca yang pertama dulu ya, yang itu uji dua sampel. Sebuah perusahaan PT Sinar yang menjual produk maskara ingin menganalisis seberapa efektif promo yang dilakukan terhadap peningkatan penjualan produk perusahaan tersebut. Untuk keperluan analisis ini, perusahaan mengumpulkan data penjualan maskara dalam satuan unit selama dua periode, yaitu sebelum dan sesudah promo. Masing-masing periode berlangsung selama 30 hari. Data penjualan produk maskara dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, ini merupakan data pada penjualan maskara PT Sinar untuk uji dua sampel. Ini kemudian ada 30 data ya teman-teman. Kemudian tentukan yang pertama, apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam penjualan produk maskara sebelum dan sesudah promo. Yang kedua yaitu lakukan analisa output mengenai perbedaan tingkat penjualan produk maskara sebelum dan sesudah promo. Nah, kemudian data ini kita copy paste ke software yaitu software SPSS. Langkah pertama yaitu buka software SPSS, kemudian kita copy paste ke dalam data yang ini. Nah, ini merupakan data yang telah kita copy paste dari modul yang tadi. Kemudian kita klik variable view. Nah, kita rubah namanya menjadi sebelum underscore promo. Dan yang bawah yaitu sesudah underscore promo ya teman-teman. Nah, kenapa kita menggunakan underscore, tidak menggunakan spasi? Karena jika menggunakan spasi, maka data ini bisa tidak valid. Jadi untuk pengganti spasi ini kita menggunakan underscore ya teman-teman. Kemudian untuk desimalnya kita ganti menjadi 0.
Untuk measure-nya kita ganti scale, karena ini berupa angka, kemudian kembali ke data view. Nah, sebelum kita merunning uji tanda dan uji Wilcoxon, kita akan merunning uji non-parametrik terlebih dahulu untuk membuktikan dia itu data normal atau tidak. Kita klik Analyze, klik Descriptive Statistik, kemudian klik Explore. Nah, masukkan kedua variabel ini ke dalam dependent list, klik Plot, klik Normality Plot with Test, kemudian klik Continue. Dan yang terakhir, klik OK. Kemudian terdapat output yang ada pada test of normality ini yang kita analisis, yaitu test of normality-nya ya teman-teman. Nah, di sini terdapat dua output dari test of normality-nya. Terdapat Kolmogorov-Smirnov dan Safirovic, di mana yang kita gunakan itu Safirovic. Kenapa? Karena data yang kita gunakan kurang dari 50 data atau data tersebut bisa disebut data dengan skala kecil. Pada sebelum promo memiliki nilai signifikansi sebesar 0,048 dan sudah promo memiliki nilai signifikansi kurang 0,028. Nah, untuk nilai signifikansi ini memiliki parameternya sendiri ya, teman-teman. Jadi, untuk nilai signifikansi kurang dari 0,05, yaitu H0 ditolak. Namun, jika signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Nah, apa sih H0 dan H1 itu? Nah, H0 itu data berdistribusi normal, sementara H1 itu data berdistribusi tidak normal. Di sini dapat dilihat bahwa kedua variabel ini memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 yang dapat dikatakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti data tersebut tidak berdistribusi normal. Nah, kenapa kita harus menggunakan data yang tidak berdistribusi normal? Karena satu syarat dari uji tanda dan uji Wilcoxon yaitu data harus tidak berdistribusi normal. Kemudian kita lanjut ke uji selanjutnya yaitu uji tanda. Oke, klik Analyze, kemudian klik Non-Parametric Test, klik Legasi Dialog, kemudian klik To Related Samples. Nah, kita masukkan variabel sebelum promo pada variabel 1, kemudian variabel sesudah promo pada variabel 2. Centang yang sign dan uncentang dulu yang Wilcoxon. Klik OK. Di sini terdapat dua output dari uji tanda. Yang pertama yaitu frekuensis dan tes statistik. Kita analisis yang frekuensis terlebih dahulu. Terdapat negatif difference, positif difference, tis, dan totalnya. Nah, apa sih negatif ini? Negatif difference merupakan bahwa data yang memiliki tanda negatif. Jadi negatif difference ini berapa banyak data yang memiliki tanda negatif. Positif difference ini berarti berapa banyak tanda yang memiliki tanda positif, dan TIS ini yaitu yang memiliki data 0. Untuk negatif difference-nya ini sebesar 5, positif difference-nya sebesar 24, dan TIS-nya sebesar 1, dengan total 30 data. Kemudian kita akan menganalisis yang output yang kedua yaitu tes statistik. Terdapat nilai Z dan nilai signifikansi. Nah, apa sih nilai Z ini? Nilai Z merupakan output dari uji tanda yang memiliki nilai sebesar min 3,343 dengan nilai signifikansi yaitu 0,001. Nah, apa sih nilai signifikansi ini? Sama seperti yang tadi, bahwasanya nilai signifikansi memiliki parameternya sendiri, yaitu jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Jika signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima. H0 itu apa? H0 itu tidak terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah promo. Jika H1 yaitu terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah promo. Di sini terdapat nilai yaitu 0,001 yang berarti kurang dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan data antara sebelum dan sesudah promo. Kemudian kita lanjut ke running yang ketiga yaitu uji Wilcoxon. Yaitu klik Analyze, kemudian klik Non-Parametric Test, kemudian klik Legasi Dialog.
Nah, kita klik to related samples. Ini langkah-langkahnya sama seperti yang tadi ya, teman-teman. Namun kita centang yang Wilcoxon dan yang sign kita tidak centang dulu, kemudian klik OK. Nah, ini juga sama terdapat dua output dari Wilcoxon sign rank text dengan negatif rank sebesar 5 data, positif rank sebesar 24 data, dan tisnya sebesar 1 data dengan total 30 data. Namun yang membedakan dari uji tanda tadi yaitu di sini terdapat min rank dan sum of ranks. Nah, min rank pada negatif ranknya sebesar 8,7 dan untuk min rank pada positif ranksnya sebesar 16,31 dengan sum of ranks pada negatif rank sebesar 43,5 dan sum of ranks pada positive rank sebesar 391,5. Kemudian kita lanjut menganalisis yang output kedua, yaitu tes statistik. Terdapat nilai Z-nya, yaitu hasil dari uji Wilcoxonnya sebesar min 3,785 dan nilai signifikansi yaitu 0,000, yang berarti kurang dari 0,05. Dapat diartikan bahwa H0-nya ditolak dan H1 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan data antara sebelum dan sesudah promo. Kemudian kita lanjut yang output keempat ya teman-teman, yaitu uji, uji korelasi. Maaf. Nah, di sini kita akan menentukan korelasi antara hubungan sebelum dan sesudah promo. Klik analyze, kemudian klik correlate, kemudian klik bivariate. Nah, kita masukkan kedua variabel tersebut pada kolom yang ada di kanan ya, teman-teman, variables. Kemudian centang persen, centang to tail, dan centang flag signification correlation. Kemudian klik OK. Nah, ini yang akan kita analisis yaitu tabel correlation-nya, di mana pada sebelum promo memiliki nilai percent correlation sebesar 0,937 dengan nilai signifikansi yaitu 0,000. Dan sesudah promo memiliki nilai percent correlation sebesar 0,97 dan nilai signifikansi sebesar 0,00, di mana nilai signifikansi ini kurang dari 0,05 yang dapat diartikan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Sama seperti tadi, bahwasanya nilai signifikansi memiliki parameternya sendiri, yaitu jika H0 ditolak dan H1 diterima, yang diartikan bahwa terdapat hubungan antara variabel sebelum dan sesudah promo. Kemudian kita lanjut ke percent correlation-nya yaitu sebesar 0,937 yang berarti korelasi tersebut bahwa dikatakan korelasi sempurna karena nilai tersebut itu mendekati angka 1. Sama seperti signifikan, percent correlation juga memiliki nilai kategorinya sendiri. Jika nilainya memiliki nilai 0,00 hingga 0,20, termasuk dalam kategori tidak ada korelasi. Untuk 0,21 hingga 0,40 termasuk dalam kategori korelasi lemah. Untuk 0,41 hingga 0,60 termasuk dalam kategori sedang. Untuk 0,61 hingga 0,80 termasuk dalam kategori korelasi kuat dan untuk 0,81 hingga nilai 1 termasuk dalam kategori korelasi sempurna. Nah, setelah kita merunning uji tanda dan uji Wilcoxon, kemudian kita akan lanjut pada studi kasus yang kedua ya teman-teman, untuk uji Kruskal-Wallis. Kita kembali ke modul. Nah, di sini kita akan membaca soal yang kedua, yaitu uji lebih dari 2 sampel atau uji Kruskal-Wallis. Sebuah perusahaan PT Sinar yang menjual produk maskara ingin menganalisis efektivitas dari kolaborasi yang dilakukan terhadap penjualan produk maskara perusahaan tersebut. Perusahaan mengumpulkan data penjualan produk maskara pada 3 kota berbeda. Setiap data penjualan direkam dalam satuan unit. Masing-masing kota berlangsung selama 20 hari. Data penjualan produk maskara dapat dilihat pada tabel berikut. Ini merupakan data pada uji Kruskal-Wallis. Kemudian tentukan yang pertama, apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam penjualan produk maskara di kota A, B, dan C. Yang kedua, lakukan analisa output mengenai perbedaan tingkat penjualan produk di maskara di kota A, B, dan C. Nah, kemudian sama seperti tadi, langkah pertama yaitu kita copy dulu data tersebut, kemudian kita buka SPSS, dan kita paste data tersebut pada SPSS. Nah, kita pastenya seperti ini ya, teman-teman. Jadi, data penjualannya di kiri, kemudian kita pasang angka-angkanya ini mewakili kota-kota tersebut. Ini angka 1 ini mewakili kota A, angka 2 mewakili kota B, dan angka 3 mewakili kota C.
Jadi tidak bisa menggunakan huruf ya teman-teman, menggunakan angka. Kemudian kita ketik yaitu penjualan penjualan underscore produk. Kemudian yang bawah adalah mewakili kota. Untuk desimalnya kita rubah menjadi 0. Kemudian untuk values yang kota ini kita tadi kan yang kota A kan kita ganti menjadi angka 1 ya teman-teman. Jadi untuk values ini pada angka 1 itu merupakan kota A, kemudian kita add. Nah, untuk angka 2 melambangkan kota B, kemudian add. Dan angka 3 merupakan lambang dari kota C. Nah, kemudian kita add dan klik OK. Ini kita rubah agar output nanti itu sesuai dengan apa yang kita harapkan nanti kan, teman-teman. Untuk measure-nya kita ganti untuk menjadi nominal, namun pada penjualan kita ganti menjadi scale. Kembali ke data view. Sama seperti tadi, sebelum kita merunning uji Kruskal-Wallis, kita harus menguji normalitas terlebih dahulu. Klik Analyze, klik Descriptive Statistik, kemudian klik Explore. Nah, kita masukkan penjualan produk pada dependent list dan kota pada factor list. Kemudian klik Plots, klik Normality with Plot with Test, kemudian Continue, dan klik OK. Sama seperti tadi yang kita analisis yaitu Test of Normality-nya. Yang kita gunakan Saviro-Weyek dengan nilai penjualan produk pada kota A memiliki nilai sebesar 0,046, penjualan produk kota B memiliki nilai signifikansi 0,037, dan penjualan produk kota C memiliki nilai signifikansi 0,028. Sama seperti tadi, bahwasanya nilai signifikansi memiliki parameter. Untuk ini, untuk ketiga variabel tersebut, nilainya kan kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, apa sih H0, H1 itu? H0 itu merupakan data berdistribusi normal dan H1 yaitu data berdistribusi tidak normal. Jadi dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal yang bisa melanjutkan ke uji Kruskal-Wallis. Kemudian kita lanjutkan ke uji Kruskal-Wallis yaitu klik Analyze, kemudian klik Non-Parametric Test, kemudian klik Legacy Dialog. Nah, ini yang berbeda seperti tadi, kita klik Key Independent Samples ya teman-teman. Nah, masukkan penjualan produk pada tes variabel list, kemudian kota pada grouping variabel. Nah, namun di sini kan ada data-datanya ya teman-teman. Kita klik Define Range. Untuk minimumnya kita klik 1 dan maksimumnya kita klik 3. Kenapa 3? Karena kota yang kita data hanya 3 kota dengan minimumnya 1. Klik Continue, kemudian centang yang Kruskal-Wallis H dan klik OK. Nah, di sini terdapat dua output dari uji Kruskal-Wallis. Yang pertama yaitu terdapat min rank untuk penjualan produk kota A yaitu sebesar 21,87, penjualan produk kota B sebesar 21,63, dan penjualan produk kota C sebesar 25,50. Kemudian kita lanjut ke tes statistik yang output yang kedua. Kemudian terdapat output dari tes statistik, yaitu memiliki nilai chi-square sebesar 0,818 dan nilai signifikansi sebesar 0,664, yang menandakan bahwa lebih besar daripada 0,05, yang berarti H0 diterima dan H1 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak ada perbedaan produk penjualan di 3 kota yang ada ini ya teman-teman. Nah, runningannya ini selesai sampai di sini. Kemudian kita akan kembali ke tugas yang akan kalian kerjakan nanti. Ini merupakan subbab modul wajib yang akan kalian kerjakan pada modul 2 nanti. Yang pertama yaitu non-parametric test, yang kedua uji normalitas, yang ketiga uji tanda, yang keempat uji Wilcoxon, dan yang kelima yaitu uji Kruskal-Wallis. Aku harap kalian dapat mengerjakan pengantar jurnal ini dengan baik dan benar ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk mengumpulkannya secara tepat waktu. Sekian video penjelasan dari modul 2. Selamat bertemu di Praktikum Laboratorium Statistik Industri 2025. Semangat!